Amin. Amin. Thank you, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Thank you tim PAW. Oke, silakan duduk. Shalom semuanya. Dan senang bisa menyapa Anda semua di tempat ini. Dan tentunya juga senang bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak muda di tempat ini. Tadi ketika PAW, Praise and Worship, juga ikut melompat-lompat, juga ikut antusias ya. Dan sangat excited banget ketika ada di Army of God ini. Dan Tuhan mengasihi Anda, setiap Army of God di tempat ini. Dan juga menyapa setiap anak-anak muda yang Army of God yang mengikuti secara live streaming. Dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sayang Anda. Dan ada janji firman Tuhan. Tuhan yang akan melindungi dan memberkati orang tuamu dan keluarga besar Anda. Tuhanlah yang akan menjaga dan memberkati keluargamu. Dan hari-hari ini, sekalipun Anda seolah-olah sendirian, Anda mengalami beberapa hal penyesuaian di dalam diri Anda, di dalam hidup Anda. Anda berkata, kenapa ini tidak boleh, kenapa ini tidak boleh. Mungkin hari-hari ini Anda sedang ada di dalam sebuah pergumulan itu. Mungkin hari-hari ini kondisi sekitar Anda, kiri kanan Anda lagi tidak ada damai sejahteranya. Tapi yang saya mau katakan adalah, tetaplah berdiri kuat, berdoalah untuk kondisi di sekitar Anda. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Anda tidak sendirian karena ada Tuhan Yesus. Dan Anda juga tidak sendirian karena ada CG. Dan ini yang paling penting, Army of God di tempat ini ataupun Anda yang mengikuti secara live streaming. Anda tidak sendirian di tempat ini karena ada Kak Mek yang ada di tempat ini. Ya, berikan tepuk tangan dong Kak Mek ya, Cimek ya kalau Anda panggil. Jadi ini adalah Cimeknya Cimegi versinya Sumatera ya. Kalau Kak Mek kan ada di Surabaya ya, tapi ini adalah versinya Sumatera. Ada Cimega, Kak Mek yang selalu mendoakan Anda, mengasihi Anda setiap hari. Saya percaya Anda ada di dalam doa-doanya. Setiap hari Anda didoakan. Dan pasti gembala Anda, rindu melihat Anda, semakin hari semakin bertumbuh di dalam CG. Semakin hari studi kuliah Anda ataupun pekerjaan Anda semakin di-upgrade. Tentu juga Tuhan memberkati keluarga Anda semua. Ada amin semuanya ya? Oke, mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yang sudah dapat sama-sama katakan yes. Kita akan membacanya bersama-sama ya, Army of God. Dari ayat pertama sampai yang ke-8, kita akan membacanya bersama-sama. Anda berikan suara yang terbaik Anda, silakan buka Alkitab Anda, dan ataupun Anda bisa melihat LCD ayat firman Tuhan ditampilkan di depan. Demikian firman Tuhan, Hakim-Hakim, pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Adapun Yerubbaal, mari kita sama-sama baca ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel membekan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat ini, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi.
Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda bisa melanjutkan pembacaan ini tentang Gideon ya. Nah, hari ini tema besar kita adalah one of 300K. Satu dari 300K. Yang artinya adalah setiap dari kita, masing-masing dari kita adalah terlibat di dalam visi 20-30-300 gereja Mawar Sharon yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya di regional Sumatera kita mengadopsi, kita rindu membangun dan kita percaya ada 50 gereja Mawar Sharon di tahun 2030. Jadi saat ini adalah 2022. 8 tahun lagi, bisakah Anda membayangkan, terpikirkah oleh Anda 8 tahun lagi dari sekarang, Anda itu ada di mana? Anda itu sedang ngapain? Dan 8 tahun dari sekarang, Anda itu dengan siapa? Pernahkah Anda mendoakan itu terbayang atau terpikirkan? Nah, ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menaruh 2 kata yang untuk saya sampaikan kepada Anda setiap anak-anak muda dimanapun Anda berada. 2 kata ini bunyinya adalah begini, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi ketika saya mempersiapkan ini, 2 kata ini muncul. Tuhan, maksudnya apa? Sampaikan isi hatiku. Ikut-ikutan. Ayo sama-sama katakan, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ayo kita ikut-ikutan, berlari, berlomba untuk mengerjakan visinya Tuhan. Tentunya kita juga ketika mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Tuhan juga pasti akan mengerjakan, akan membangun hidupmu dengan baik. Masa depanmu, pasangan hidupmu, karir dan semuanya. Itu ada di depan dan Tuhan ada di depan kita. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Nah hari ini, setiap anak-anak muda di tempat ini, pernah gak terpikir, 8 tahun lagi, 10 tahun ke depan lagi, saya ada di mana? Saya membayangkan dan saya mendoakan setiap Anda. Waktu itu Anda akan menyebar kemana-mana ke seluruh Sumatera. Waktu itu akan ada 50 ibadah Army of God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ada 50 ibadah Army of God di mana-mana di setiap kota yang ada di Sumatera. Dan Anda itu ada di kota-kota itu. Dan di dalam perjalanan itu Anda akan melihat ada begitu banyak kesaksian-kesaksian perubahan hidup yang terjadi. Dan Anda terkagum-kagum dengan Tuhan. Pergunakanlah masa-masa mudamu hari ini untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sungguh-sungguhlah bayar harga untuk Tuhan. Untuk apa Anda hari ini dibaptis? Apakah karena Anda ikut-ikutan teman Anda datang ke gereja, datang ke CG, ikut-ikutan teman Anda datang ke CG, ke ibadat di tempat ini, maka kemudian Anda memutuskan untuk dibaptis. Apakah itu? Kalaupun iya, maka sungguh-sungguhlah dengan pertobatan Anda. Karena Tuhan tidak pernah iseng dengan hidup kita. Sekalipun kita cuma ikut-ikutan. Ya, nah, pernah terpikirkan enggak ketika saya merenungkan? Kebanyakan kita kecenderungannya itu adalah suka ikut-ikutan. Benar ya? Kecenderungan kita suka ikut-ikutan. Ikut yang lagi ngetren, kepo aja gitu ya, tiap hari pegang handphone apa ya, yang lagi viral. Kita cenderung suka ikut-ikutan untuk ingin tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Jadi kita juga suka ikut-ikutan gitu loh. Apa yang hari ini sedang dikerjakan teman kita dan semuanya. Itu yang menjadi kecenderungan kita. Kita suka ikut-ikutan gitu loh.
Nah, puji Tuhan hari ini, kalau kita semua sudah ikut Tuhan Yesus. Nah itu kabar sukacita. Jadi pastikan ketika Anda ikut-ikutan, Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bagi Anda di tempat ini yang belum dibaptis, Anda punya kerinduan itu. Pastikan Anda memberi diri Anda untuk dibaptis. Karena Anda sudah percaya Tuhan. Nah, Anda ngikut kata teman Anda. Tempat ini keren loh, kafe ini bagus loh. Kemudian besok lusa Anda datang dengan teman Anda. Tahu nggak film ini lagi viral loh, film ini lagi bagus loh. Anda tahu nggak drama ini lagi berseri loh dan gratis loh. Dan Anda bisa ngikutnya loh. Dan karena kita suka ngikut, bahkan kita juga ngikut artis-artis yang ada di drama itu gitu loh. Model rambutnya, bajunya, pakaiannya, sepatunya, rambutnya, benar. Kita ngikut semua tren yang ada. Dan sebenarnya itu bagus, itu baik. Kita ikut. Tapi ada catatan. Kalau itu harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Anda mengikuti semua itu, pastikan hidupmu setiap harinya itu bukan tambah turun. Tapi Anda merasakan Anda di-upgrade oleh Tuhan. Anda boleh ikuti semua perkembangan yang ada. Tapi Anda jangan ikuti untuk dilakukan. Anda punya hikmat, Anda punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berbicara kepada Anda. Ini mana yang ini boleh, mana yang ini yang tidak boleh. Nah, itu semua boleh ya. Army of God di tempat ini. Nah, ketika tadi saya perjalanan menuju ke gereja, saya melihat dan dari belakang, posisi dari belakang saya melihat orang ini adalah pria. Saya di belakang, dia di depan. Saya melihat dia adalah pria. Tetapi dia berpenampilan layaknya seperti seorang wanita. Rambutnya dicat, dia pakai ini perhiasan, pakai ini, dan dia pakai sepatu boot wanita. Kemudian saya jalan, saya melewati dia. Saya cuman melihat sekilas dan ternyata dia adalah pria. Dan ketika saya melihat dia, hati saya, Tuhan, saya nggak ada waktu untuk ketemu dia. Kalau ada saya mau ngajak dia ke gereja. Anda boleh ikuti semua perkembangan di dunia ini. Tapi jangan pernah ikuti hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah ikuti, Anda pria, ya tetap pria. Anda wanita, tetap wanita. Mau dirubah bagaimanapun, Anda adalah tetap pria dan Anda adalah tetap wanita sesuai dengan identitas Anda. Dan Anda adalah anak Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, anak-anak muda. Makanya firman Tuhan ini disampaikan. Ya, Pastor, hari ini saya masih baik-baik. Saya masih normal. Puji Tuhan. Karena iblis itu suka mengejar, suka untuk menunggu anak Tuhan ini jatuh. Itulah tugasnya iblis. Dia senang kalau ada anak Tuhan yang jatuh. Apalagi anak-anak muda ini. Dia tahu anak-anak muda inilah yang akan memimpin kebangunan rohani. Akan membawa satu orang untuk berjumpa dengan Kristus. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, tapi pastikan hidup Anda setiap harinya itu tidak ikut-ikutan apa kata dunia. Jangan izinkan di dalam dirimu itu semua ikut-ikut apa kata orang. Hari ini hidupmu dipengaruhi oleh apa kata orang. Pakaianmu hari ini gak bagus ya. Langsung Anda tidak mood di hari itu juga. Jangan izinkan Anda ikut apa kata orang, apa kata dunia ini. Ya, karena kamu gak ikut kami, kamu tidak bisa masuk di dalam komunitas kami. Makanya Anda mencoba untuk membuktikan diri sehingga Anda diterima di komunitas ini. Anda melakukan segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Karena Anda ingin dipuji, karena Anda ingin diakui, maka Anda ikut-ikutan melakukan itu. Kelihatan keren nih, naik sepeda motor tidak pakai helm, terobos lampu merah. Supaya keren, supaya kelihatan wanita, cewek saya keren gitu loh. No, itu segala sesuatu yang hari ini ketika kita kebanyakan mendengar, melihat, kemudian kita ikut-ikutan, menjadi ingin mencoba. Kita jadi ingin ikut. Dan akhirnya kita melakukan dosa.
Segala dosa itu dimulai dari ketika kita ingin ikut, penasaran. Jadi akhirnya kita ikut untuk mencobanya dan kita jatuh di dalamnya. Merokok, pacaran. Orang sudah pacaran, teman saya sudah pacaran. Masa saya masih single belum pacaran? Saya ngikut dong. Pertanyaannya adalah, mau berapa lama Anda berpacaran? Karena level tahap berikut dari berpacaran itu adalah menikah. Jadi untuk apa Anda berpacaran kalau Anda belum tahu kapan mau menikah? Kalau jadi teman baik, ya silakan. Sahabat baik silakan. Tapi semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang benar. Jadi teman yang baik gitu, sahabat yang baik. Bukan sahabat yang saling menjatuhkan ataupun menimbulkan kerugian satu dengan yang lain. Teman saya sudah punya pacaran, saya mau ikut juga. Atau Anda pacaran, ikut-ikut apa kata dunia supaya Anda hebat, dicintai dan semuanya. Anda melakukan seks sebelum pernikahan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi dunia, itu bagus, keren. Tapi itu jangan Anda ikuti. Jangan melakukan seks sebelum Anda menikah. Untuk setiap anak muda di tempat ini, baik pria maupun wanita. Anda ikut-ikutan teman Anda. Berusaha untuk berargumentasi dengan orang tua Anda. Sampaikan segala sesuatu isi hatimu dengan orang tua dengan baik-baik. Jangan melawan orang tuamu. Jangan memojokkan orang tua Anda dengan sebuah pilihan. Papa aja nggak jadi contoh, mama aja jadi nggak jadi contoh gitu. Nggak pernah jaga rumah, nggak pernah membersihkan rumah, bla bla dan semuanya. Seolah-olah Anda membalikkan semua nasihat orang tua Anda kepada orang tua Anda kembali. Anda ikuti apa kata dunia ini. Anda mencoba untuk melawan orang tua Anda. Anda ikut-ikutan. Supaya kelihatannya Anda sudah dewasa. Anda sudah bisa mengambil keputusan. Tidak. Jadi anak muda di tempat ini, satu waktu Anda akan menjadi orang tua. Jadi kalau hari ini mungkin Anda, saya nggak sadar ya. Maaf, saya kilaf ataupun setelah Anda berdoa, Tuhan Roh Kudus berbicara sama Anda. Ayo segera datangi orang tua Anda, minta maaf. Ikuti. Apa kata Roh Kudus, apa kata firman Tuhan. Jangan ikuti apa kata dunia ini. Dan jangan pernah ikuti apa kata orang atas hidupmu. Jangan izinkan. Kalau orang berbicara, kasih masukan, kita terima dengan baik. Yes, kita terima. Karena pasti percaya, teman yang baik itu pasti akan membangun hidup kita. Kalau komunitas yang baik, pasti itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Benar ya? Kalau CGL Anda, coach Anda, pemimpin CG Anda, menasehati Anda, itu karena Anda ingin bertumbuh lebih baik. Tidak menginginkan Anda semakin jatuh atau jauh daripada Tuhan. Jadi ketika Anda diberikan saran, ikuti itu. Jangan ditolak. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan, jangan segala sesuatu menyampaikan dengan firman Tuhan, saya tolak itu semua. Jangan. Ikuti. Ya, ikuti. Nah, ketika kita membaca ini Gideon ini sekian waktu, sekian lama di bangsanya. Gideon ini banyak mendengar dan banyak melihat. Sehingga dia menjadi pribadi yang sangat minder. Gideon ini menjadi ikut-ikutan apa kata bangsa Israel waktu itu. Ya, saya berasal dari bangsa kaum yang kecil. Saya paling mudah di antara kaum saya. Sekian waktu itu mendikte pikiran dan hidupnya Gideon. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, membebaskan mereka dari orang Midian, maka Tuhan terus berbicara kepada Gideon. Ayo Gideon, ayo. Firman Tuhan terus berbicara. Dan ketika Gideon istilahnya bernegosiasi dengan Tuhan, Gideon minta tanda. Dan Tuhan memberikan tanda kepada Gideon. Dan puji Tuhan, Gideon tidak butuh waktu yang lama untuk segera bertobat. Dan Gideon sadar, identitas dia adalah anak Tuhan. Tuhan mau panggil dia untuk membebaskan orang Israel dari Midian. Nah, tapi ceritanya belum selesai. Di pasal 7 tadi kita baca adalah, di ayat yang ketiga, ketika Anda membacanya, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Masih terlalu banyak orang yang ikut. Nah,
Ketika Tuhan melihat Gideon, terlalu banyak orang yang ikut mengikutimu. Maka sampaikan kepada mereka, berikan challenge kepada mereka. Bagi yang takut dan gentar, boleh pulang ke rumah masing-masing. Kita melihat dari 32.000 orang yang bersama dengan Gideon. Di dalam terjemahan lain diceritakan kalau rakyat ini adalah anak buah Gideon. Di terjemahan lain berbicara tentang warriors gitu. Dari 32.000 orang, 22.000 tidak masuk di dalam kualifikasi. Kenapa? Karena mereka cuma ikut-ikutan. Mereka nggak ngerti. Jadi Anda bayangkan, Anda pelajari. Orang yang ikut-ikutan itu cenderung takut untuk mengambil komitmen. Orang yang ikut-ikutan itu cenderung takut. Takut tertolak, takut tidak diakui, takut gagal. Makanya orang ini memilih untuk ngikut, jadi pengikut. Jadi ikut-ikutan gitu loh. Dia takut. Karena di dalam dirinya penuh dengan ketakutan. Itu ciri-ciri daripada orang yang suka ikut-ikutan. Nah, berikutnya adalah orang yang suka ikut-ikutan itu sangat mudah terpengaruh. Anda akan menjadi seorang anak muda yang sangat mudah terpengaruh. Kalau Anda ada di komunitas yang benar, maka Anda akan menjadi benar. Tapi kalau hari ini Anda sebagai anak muda sedang mencari identitas dan jati diri Anda, pengakuan, penerimaan dari orang-orang di sekitar Anda, ketika Anda masuk di dalam komunitas yang salah, maka komunitas itu akan membentuk Anda menjadi orang yang salah. Karena Anda mudah terpengaruhi. Kenapa? Karena Anda ikut-ikutan. Anda tidak punya pegangan hidup dan tidak punya tujuan hidup. Jadi orang yang ikut-ikutan itu tidak punya tujuan hidup. Dan puji Tuhan hari ini Anda punya komunitas yang sehat. Komunitas rohani yang kita sebut Connect Group. Nah, kemudian orang yang suka ikut-ikutan itu adalah orang yang mau gampangan. Tidak mau ribet, tidak mau tanggung jawab. Cuek orangnya. Terus juga tidak mau ambil resiko, maunya jadi followers. Gak mau memimpin, maunya dipimpin. Orang yang ciri-ciri orang yang ikut-ikutan itu seperti itu. Dia gak mau ambil pusing. Nanti kamu dipercayakan jadi pemimpin. Gak mau Ci, gak mau kok. Saya gak mau ambil pusing, hidup saya aja belum selesai. Orang ini buat segala alasan untuk membenarkan dirinya. Dan inilah adalah ciri-ciri orang yang ikut-ikutan. Ya. Nah, itu kita dapati dari 22.000 rakyat Israel yang bersama dengan Gideon. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Anda sudah tahu, oh ternyata ini ciri-cirinya ya orang-orang yang suka ikut-ikutan. Coba Anda renungkan diri Anda. Apakah hari ini Anda ada di dalam klasifikasi ini, kategori ini? Apakah Anda adalah orang yang suka ikut-ikutan? Tuhan sayang kepada Anda, Tuhan sayang kepada kita semua. Nah, ketika kita menyadari, oh iya mungkin saya ada di area ini, saya suka ikut-ikutan. Saya takut gagal, saya takut tidak diterima, saya takut tidak dikasihi. Saya mau membuktikan diri saya. Nah, ketika Anda ada di sebuah level pemikiran ini, ada di kategori ini, ada kabar sukacitanya adalah ada solusinya. Solusinya adalah, biasanya orang yang suka ikut-ikutan ini adalah orang-orang yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk membuat keputusan di dalam hidupnya. Karena dia tidak pernah mendapat keputusan, maksud saya karena dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk membuat keputusan di dalam hidupnya, maka dia akhirnya memutuskan untuk menjadi orang yang ikut-ikutan saja. Mungkin hari ini segala sesuatu sudah diatur di keluarga Anda. Anda tinggal jalani. Anda tinggal ngikutin. Pagi, siang, sore, malam semua sudah disediakan sama keluarga Anda. Anda cuma ngikutin. Sampai satu saat Anda ingin berkata kepada keluarga Anda, saya juga ingin memilih dan berikan dong saya kesempatan. Sampaikan itu dengan baik kepada keluarga Anda. Sampaikan itu dengan baik dengan orang tua Anda. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Anda dengan baik. Dan Anda katakan, izinkan saya untuk
membuat sebuah keputusan. Jadi anak-anak muda di tempat ini, sekalipun hari ini Anda sudah diaturkan segala sesuatu dengan baik, Anda sudah dipenuhi dengan baik, puji Tuhan. Tapi izinkan dan datangi keluarga Anda dan katakan, berikan saya ruang untuk saya bisa berani untuk membuat sebuah keputusan. Sekalipun masih tidak semua keputusan kita itu benar, tapi at least percayalah orang tua atau keluarga Anda, dia sudah tahu, dia akan mengcover Anda. Ya, misalnya hari ini Anda ingin ikut CG, Anda ingin ikut melayani Tuhan. Anda nggak punya waktu, Anda tahu waktu Anda penuh dengan les, penuh dengan semua mata pelajaran. Tapi di mana ada niat, ada kerinduan, pasti ada jalan. Benar ya, anak muda? Anda katakan kepada keluarga Anda, orang tua Anda, Papa Mama, saya mau ikut CG. Saya rindu, saya mau bertumbuh berubah. Saya percaya Papa Mama pasti akan jawab iya, silakan. Pasti orang tua pasti akan iya, silakan. Tapi next step-nya adalah Anda mau nggak buat keputusan, komitmen setiap minggunya. Komitmen sebelum jam pelayanan, persiapan ibadahnya kalian harus komitmen. Jangan besok lusa. Jangan cerah berawan. Oh, lagi mood ini, lagi pengen melayani, antusias melayani. Tiba-tiba lagi bergesek sedikit di CG ataupun dengan teman pelayanan Anda mundur dari pelayanan Anda. Itu artinya Anda tidak berkomitmen dengan apa yang Anda buat. Anda bisa sampaikan kepada orang tua Anda, saya mau ber-CG, saya mau melayani. Mungkin satu saat Anda akan memilih kemana Anda akan melanjutkan studi Anda, atau pekerjaan atau usaha apa yang Anda akan lakukan. Anda sampaikan kepada orang tua Anda. Tetap Anda sampaikan, Anda minta ide itu, Anda minta nasihat. Dan kemudian, Papa Mama, saya kepikiran saya mau begini. Nah, pasti orang tua akan mendukung, bertanya, kamu yakin nak? Ya, saya yakin. Ketika kamu mengerjakan itu, sekalipun gagal, percayalah, keluarga Anda tidak akan menghakimi Anda. Mereka sudah punya solusi untuk Anda. Kenapa? Karena hari ini Anda sedang belajar di level ini. Oke. Nah, jadi kembali lagi. Ketika Anda punya kerinduan itu, sampaikan. Tapi Anda harus belajar untuk membuat keputusan. Nah, ada seorang anak muda, saya minta waktunya tambah sedikit ya. Boleh ya? Boleh? Oke. Ada kesaksian seorang anak muda, usia 20 tahun, masih muda sekali. Belum kenal Tuhan, puji Tuhan Anda semua sudah kenal Tuhan, sudah baca firman Tuhan, sudah punya komunitas. Jadi anak muda ini di umur 20 tahun sedang mencari jati dirinya, sedang mencari kebanggaan dirinya, sedang mencari kemana ya tujuan hidupnya. Jadi anak muda ini penuh dengan anak muda yang keminderan, anak muda yang tidak mengerti apa-apa, tidak punya skill, tidak mengerti apapun, polos gitu loh, lugu gitu. Nah, karena anak muda ini minder, akhirnya anak muda ini pengen pengakuan, pengen diterima, pengen membuktikan kalau dia bisa. Anak muda ini kemudian terjebak di dalam sebuah gaya kehidupan, ikut-ikutan. Anak muda yang 20 tahun ini ikut-ikutan. Ikut teman dia berjudi, ikut teman dia merokok, ikut teman dia minum minuman keras, ikut temannya melakukan segala sesuatu yang jahat, ikut temannya untuk merugikan orang. Inti ceritanya adalah kemanapun temannya berada, dia akan ngikut. Pokoknya sampai satu saat anak muda ini sadar, sampai kapan saya harus ikut orang ini? Sampai kapan saya harus mengizinkan diri saya mengikut semua ini? Dia sadar, 3 bulan, 6 bulan, dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam hidupnya. 3 bulan dia tidak punya penghasilan. 6 bulan dia tidak ngerti apapun. Dan makin hari dia makin stres, makin tertekan. Apalagi belum kenal Tuhan. Tapi puji Tuhan dia memutuskan untuk move on anak muda ini. Kemudian dia cari gereja. Dia tahu karena pernah dia sekali ke gereja dan dia mengalami damai sejahtera. Akhirnya dia ke gereja, dia cari Tuhan. Dan kemudian dari sana dia diubahkan Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk memisahkan dirinya dari komunitas teman-temannya. Yang selama ini dia ikut-ikutan. Dia pisahkan dirinya.
Hubungan tetap ada, tapi dia memutuskan untuk tidak mau mengikuti mereka lagi. Dia memutuskan untuk hidup baru. Kemudian dia memutuskan untuk cari komunitas yang baru. Dia memutuskan itu. Maksudnya komunitas gereja. Dan di sana dia belajar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk punya tujuan hidup. Dan anak muda ini melakukan 3 hal ini. Jadi ketika hari ini Anda ada di dalam kategori ataupun termasuk orang yang suka ikut-ikutan, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan punya jawabannya. Pisahkan diri Anda dari komunitas itu, pergaulan itu. Pisahkan diri Anda. Anda yang memisahkan diri Anda. Hubungan tetap ada, cuman Anda tidak mengikuti segala tingkah laku atau apapun yang di sana. Anda hidup baru, Anda memutuskan, Anda harus memutuskan. Yang kedua, Anda bisa masuk dan terus berkomitmen di dalam komunitas yang baru. Komunitas Connect Group yang ada di tempat ini. Dan yang ketiga adalah, Anda harus punya tujuan dan goal. Jangan hanya sekedar, ya saya nggak tahu, nanti saya mau kemana. Bukankah hari ini kita sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Dan ketika Anda berdoalah kepada Tuhan. Anda mau kemana? Dan pastikan Anda punya tujuan dan goal di dalam hidupmu. Sekalipun Anda masih sekolah, masih kuliah. Tapi pastikan Anda punya tujuan dan goal itu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika ikut-ikutan ini adalah, saya mau pastikan, saya berdoa, setiap Anda di tempat ini, ketika Anda datang ke gereja ataupun ke CG, Anda tidak ikut-ikutan teman Anda di dalam area pertumbuhan rohani. Jangan Anda ikut teman Anda ikut bertumbuh. Jadi kalau teman Anda tidak lagi turun, maka Anda juga ikut turun. Jadi jangan ikut-ikutan teman Anda di area kerohanian Anda. Masing-masing punya tanggung jawab bertumbuh di area kerohanian Anda masing-masing. Jangan menggantungkan pertumbuhan kerohanian Anda dengan gembala Anda, dengan pemimpin CG Anda. Tidak. Anda tidak ikut-ikutan. Yang Anda lakukan adalah ikut berlomba. Bukan untuk siapa juaranya, tidak. Tapi ikut berlomba supaya saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau teman Anda lagi down, Anda bisa dukung, support, doakan. Bisa saya cegil Anda satu waktu dia agak sedikit goyang. Tapi kehadiran Anda memberikan semangat. Saya tetap mendukung Anda sebagai pemimpin. Saya menghargai Anda. Saya doakan Cici ya, saya doakan Kogoy. Itu. Jangan pernah menggantungkan ikut-ikutan pertumbuhan kerohanian Anda dengan teman Anda ataupun orang lain. Camkan itu. Dan yang kedua adalah, pastikan juga Anda tidak ikut-ikutan di area pergaulan. Anda jangan ikut pergaulan yang tidak baik. Kalau hari ini Anda tahu Anda punya pergaulan yang tidak baik, jangan ikut-ikutan di dalamnya. Harusnya kehadiran Anda mengubah mereka, bukan mereka yang mengubah Anda. Sekali anak Tuhan, itu tetap anak Tuhan. Mau dimanapun nanti Anda ditempatkan, Anda adalah anak Tuhan. Identitas Anda tidak berubah, Anda adalah terang. Terang masuk ke gelap, maka Anda akan tetap jadi terang. Tidak ada hitungannya, tidak ada matematikanya kan, tidak ada rumusnya kan, tidak ada aplikasinya kan. Terang bisa tiba-tiba jadi gelap, tidak ada. Anda adalah terang. Anda adalah garam, asin. Ketika Anda datang di tempat yang tawar, tempat itu harus jadi asin. Dan harusnya itu Anda. Jadi Anda tidak ikut-ikutan di area pergaulan yang tidak baik. Dan yang ketiga, tidak ikut-ikutan untuk merusak diri Anda. Tubuh Anda berharga. Hidup Anda berharga, anak-anak muda di tempat ini. Pastikan setiap harinya Anda mengupgrade diri Anda, skill Anda, talenta Anda. Ada begitu banyak hal yang Tuhan akan sediakan untuk Anda. Tapi karena Anda ikut-ikutan orang lain, bermalas-malasan, oh bisa loh sukses dalam satu hari dapat cuan sekian. Kalau ada anak-anak muda, semua itu akan meninggalkan pekerjaan mereka dan setiap hari mereka akan menunggu itu. Tidak. Jangan jadikan itu sebagai prioritas Anda. Kalau jadikan sampingan 3, ke-4, ke-5 itu boleh. Pastikan Anda mengupgrade kepribadian Anda, mengupgrade diri Anda dengan baik. Ya, Anda tidak ikut-ikutan jadi turun, Anda tidak ikut-ikutan jadi orang-orang biasa, tidak. Tapi Anda semakin
asin. Terang Anda semakin terang, sekalipun sudah identitas kita adalah anak Tuhan, ada terang gitu ya. Tapi Anda menyinari kegelapan itu. Jadi pastikan area kerohanian, pergaulan, dan kepribadian Anda, mengupgrade diri Anda, itu harus ada. Dan Anda pastikan Anda tidak ikut-ikutan di area ini. Ketika Anda sungguh-sungguh menjaga hidup Anda, maka saya mau katakan, jadilah anak-anak muda yang ikut-ikutan mengerjakan visi yang gereja hari ini sudah berikan. Kalau Anda tidak selesai, Anda tidak pulih, Anda tidak selesai di area hidupmu, Anda tidak akan bisa masuk di dalam satu dari 300K ini. Tapi saya berdoa malam ini, Anda semua adalah orang-orang yang masuk di dalam kategori bilangan 300K ini. Jadilah pengikut Kristus. Jadilah orang yang mengikut-ikutkan diri Anda di dalam setiap kegerakan yang ada di gereja ini. Jangan izinkan gembala Anda berkoar-koar. Jangan izinkan CG Anda berkoar-koar. Hai, setiap kita CG ya. Kemana kalian yuk CG ya? Absensi CG-nya udah diisi belum? Bla 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 dan semuanya. Jangan izinkan gembala Anda berjalan sendirian. Ikutlah gembala Anda kemanapun dia berada. Ada begitu banyak army of God ibadah AOG di kota-kota lain yang mereka butuh Anda semua. Anda hadir di kota itu, Anda sharing, Anda duduk 5 menit, ceritakan perubahan hidup Anda. Mereka akan berkata, Tuhan terima kasih. Anda telah menyelamatkan hidup satu anak muda ini. Ikutlah ada di dalam visi gereja ini. Ikutlah di dalam kegerakan. Saya memastikan, saya berdoa setiap Anda anak-anak muda di tempat ini. Anda bukan jadi pribadi yang semakin berjalan, semakin setiap minggu datang, hanya ikut-ikutan. Tidak. Tapi Anda menjadi orang yang mengikuti gereja ini, membangun visi 50 gereja Mawar Syaron di regional Sumatera. Tuhan pakai Anda, anak-anak muda. Jangan hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutanlah untuk menjadi besar. Ikut-ikutanlah untuk menjadi berapi-api di dalam Tuhan. Semakin Anda mengikut Tuhan, semakin Anda jadi besar. Bukan menjadi kecil. Amin semuanya. Semakin setiap kali Anda ikut CG, ikut ibadah, Anda makin mengerti isi hati Tuhan. Saya mau ikut apa yang menjadi isi hati gembala saya. Saya mau mengikut, mengadopsi visi 50 Gereja Mawar Syaron. 50 ibadah AOG. Saya mau ikut pelayanan di sana. Saya mau ikut membangun CG di sana. Tuhan mengasihi Anda, setiap anak muda di tempat ini. Ada amin? Jadi hari ini kita belajar kalau jangan pernah izinkan hidupmu untuk mengikuti apa kata dunia ini. Jangan izinkan itu. Tapi ikutilah apa kata firman Tuhan. Dan apa kata Tuhan di dalam hidupmu. Dan teruslah bertumbuh, jadilah besar, jadilah berkat, jadi dampak dimanapun Anda berada. Karena di dalam hidupmu ada orang-orang yang akan mengikutimu. Ada orang-orang tertentu yang akan Tuhan tempatkan di dalam hidupmu. Mereka akan mengikut kamu. Bukan karena kamu hebat. Ya, jangan sombong. Karena ada Tuhan di hidupmu, maka Tuhan kirimkan orang-orang ini untuk kamu gembalakan satu persatu. Karena ada Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan kirimkan orang-orang ini untukmu. Bukan karena Anda hebat, tapi karena kamu ada Tuhan. Maka ada orang-orang yang akan mengikutimu, akan membangun hidupmu, studimu, karirmu, CG-mu, dan pengembalaan army of God. Dan berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.